Halo, selamat sore. Boleh perkenalan sedikit, Kak? Halo, nama aku Raihan. Kak Rehan, di dunia barista itu udah berapa lama? Aku jadi barista kurang lebih 2 tahunan ya. Udah cukup lama ya. Jadi gini ya, Kak. Di sini tuh aku mau ngawancara Kakak sebagai barista karena aku punya tugas jurnalistik kontemporer. Nah, aku tuh mau nanya-nanya seputar dunia barista sama dunia jurnalistik kontemporer. Nah, jadi aku mau jelasin dulu. Jadi jurnalistik kontemporer tuh bentuk jurnalistik yang berkembang dan beradaptasi dengan kondisi sosial budaya dan teknologi saat ini gitu. Jadi kayak jurnalistiknya tuh mengikuti zaman gitu. Nah, kalau misalnya dihubungkan dengan pekerjaan Kakak sebagai barista itu kira-kira jurnalistik kontemporer ada hubungannya nggak? Menurut dari penjelasan dari kamu, ya ada cukup banyak kesamaan. Bisa dijelasin nggak kira-kira kesamaannya apa, hubungannya apa? Menurut aku banyak kesamaan ya. Dari yang aku tangkap dari cerita kamu tuh, jurnalistik itu menyampaikan dan mengumpulkan berita tapi secara akurat. Nah, barista juga sama. Kita tuh harus cepat juga membuat minuman, tetapi harus menjaga kualitas dan rasanya juga harus tetap terjaga. Hmm, eh, Kalau misalnya tadi di dunia jurnalistik itu kan jurnalistik kontemporer itu mengikuti zaman ya. Nah, kira-kira kalau di dunia barista tuh kata mengikuti zamannya itu kayak gimana? Kalau di dunia barista mengikuti zaman tuh kayak pembuatan kopinya lah. Kalau misalnya zaman dulu mungkin ya pembuatan kopi diseduh secara biasa normal digiling atau nggak ditumbuk ya dulu karena belum ada mesin gilingan gitu. Terus diseduh dengan air panas. Kalau di zaman modern sekarang mungkin sekarang udah ada alat kopi yang modern dan canggih-canggih juga ya. Kita tinggal giling dengan secara otomatis dan bikin kopinya juga ya secara otomatis gitu. Jadi kita tinggal menunggu hasilnya aja gitu jadi. Jadi emang di dunia barista pun mengikuti zaman yang itu tadi ya, yang kayak dulu masih di manual, sekarang ada alatnya gitu. Oke. Lalu kalau ngomongin perkembangan zaman nih, sekarang kan jurnalistik tuh banyak berkembang di media sosial kan. Jadi nggak hanya di koran media cetak tuh, di media sosial pun sekarang kita bisa dapat berita. Nah, kamu sendiri sebagai barista memanfaatkan media sosial itu nggak sih sebagai untuk pekerjaan kamu? Jelas dong. Aku juga sering ngupload video atau foto di IG aku ya. Kayak aku lagi bikin latte art. Kalau video paling ya ada proses juga latte art sama bikin manual brew yang diseduh secara manual. Berarti sebagai barista juga bisa memanfaatkan media sosial itu untuk pekerjaan kamu, dan untuk bisa kalau misalnya bikin story gitu kan bisa di tag cafe tempat kamu kerja ya, jadi itu bisa buat nge-branding cafe kamu juga. Menurut aku dua-duanya juga butuh ya untuk menyajikan sesuatu secara informatif tapi juga harus menarik secara visual. Jadi emang dua-duanya tuh ada berhubungannya, sangat berhubungan berarti ya. Betul. Buat aku kejujuran itu penting. Aku nggak pernah kayak memasukkan rasa atau bilang ini kopi itu single origin ya, tapi padahal campuran. Nggak pernah aku kayak gitu. Sama juga kayak mungkin jurnalis yang nggak boleh memutar balikan fakta ya. Iya, iya. Selain itu juga kita harus transparan, terbuka sama pelanggan juga. Kalau misalkan ada perubahan bahan atau rasa, supaya mereka tetap percaya dan kembali gitu. Masuknya tuh kembali ke coffee shop kami untuk mencoba resep-resep baru atau enggak kopi yang sama yang mereka sukai. Jurnalis bisa belajar dari barista soal kesabaran, fokus pada detail yang kecil, dan bagaimana meracik sesuatu sampai hasilnya maksimal. Mungkin kalau sebaliknya barista bisa belajar dari jurnalis itu tentang cara bercerita yang menarik dan membangun koneksi dengan orang lewat bercerita gitu, Pak. Mungkin baik di dunia kopi maupun jurnalistik juga tujuannya sama ya, memberikan sesuatu yang bermakna untuk orang lain. Karena emang kata kebanyakan orang juga kopi itu punya ceritanya masing-masing tuh, berarti benar ya? Betul. Oke, wow, ternyata jurnalistik kontemporer dan pekerjaan barista tuh
banyak kesamaan juga ya kalau misalnya diulik lebih dalam lagi. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Kak Rehan atas waktunya. Udah mau diwawancara sama aku buat tugas ini gitu. Oke, terima kasih Kak.